Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses luar biasa untuk sahabat MQ Robin dimanapun berada. Pada kesempatan sore hari ini saya ingin sharing kepada rekan-rekan sekalian sahabat MQ Robin mengenai tentang kejujuran. Apa itu sebenarnya kejujuran? Kejujuran adalah sebuah nilai dari dalam diri kita yang kita tunjukkan kepada orang lain. Apabila kita diberikan sebuah amanah, kemudian kita memegang amanah itu dengan baik, maka orang lain akan menilai kita jujur. Tetapi apabila kita tidak memegang amanah itu dengan baik, maka orang tidak akan mempercayai kita. Untuk itu kejujuran begitu penting. Pada kesempatan sore hari ini, saya ingin sedikit menceritakan tentang seorang yang begitu luar biasa. Beliau adalah Imam Syafi'i. Beliau adalah seorang imam, seorang penghafal hadis, dan beliau begitu banyak membuat buku tentang syarah dan sebagainya. Nah, Imam Syafi'i di usia 7 tahun beliau sudah hafal Quran. Dan juga ketika dia usia 10 tahun sampai dengan dewasanya beliau selalu menekuni dunia keilmuan, yaitu tentang agama. Pertanyaan sederhana, bagaimana seorang anak kecil usia 7 tahun sudah bisa hafal Quran? Apakah lantas begitu saja? Saya yakin ada sebuah proses di belakang itu yang luar biasa. Ternyata setelah saya membaca biografi tentang Imam Syafi'i, saya membaca biografi tentang orang tua Imam Syafi'i, saya menemukan beberapa jawaban. Kenapa Imam Syafi'i begitu hebat? Jawabannya adalah orang tua, ayahnya Imam Syafi'i dan juga ibunya Imam Syafi'i ketika mereka belum berjumpa, ada sebuah cerita menarik dari perjalanan hidup mereka. Suatu ketika ayah Imam Syafi'i, beliau sedang berjalan di sebuah tempat, di sebuah perkebunan, kemudian beliau berjalan di pinggir sungai, menemukan sebuah apel yang hanyut di sungai. Nah, ketika menemukan apel yang hanyut di sungai itu, lantas beliau ambil apel itu, kemudian dimakannya. Tanpa beliau sadari bahwasanya apel itu bukan miliknya. Nah, kemudian setelah dia makan dan dia sadar apel itu bukan miliknya, lantas beliau ingin meminta izin dan juga halal daripada pemilik apel itu, dari mana, siapa, dan sebagainya. Akhirnya beliau menyusuri sungai dari bawah sampai dengan ke atas, dan kemudian di pinggir sungai itu beliau ketika sampai di pangkal sungai menemukan sebuah perkebunan apel. Nah, pada saat itu pun bertepatan dengan petani apelnya pun ada di tempat. Lantas beliau bertanya, ayahnya Imam Syafi'i, "Wahai Bapak petani, saya ingin tanya kepada Anda, apakah ini kebun apel Anda?" "Betul, ini kebun apel saya." Lantas ayahnya Imam Syafi'i mengatakan kepada si petani tadi, "Wahai Bapak, saya tadi di beberapa kilo dari sini di sungai saya menemukan sebuah apel. Lantas apel itu aku ambil dan aku makan. Nah, saya tidak tahu apel itu punya siapa. Setelah aku makan aku baru sadar ternyata apel itu bukan milikku. Nah, hari ini apakah benar apel yang mungkin aku makan di sungai itu milikmu? Bisa jadi itu milikku. Untuk itu aku ingin meminta halalnya dari apel tersebut." Lantas si petani tadi mengatakan kepada ayahnya Imam Syafi'i waktu itu, "Mohon maaf wahai anak muda, tidak semudah itu untuk dapatkan halalnya, ada syaratnya." "Apa itu syaratnya?" "Syaratnya adalah engkau harus bekerja di kebun apel ini selama 1 bulan penuh tanpa dibayar. Apakah engkau sanggup?" "Insya Allah aku sanggup untuk memenuhi syaratmu." Setelah dia bekerja selama 1 bulan penuh, kemudian beliau datang lagi kepada petani tersebut sambil mengatakan, "Wahai Bapak petani, apakah aku sudah bisa mendapatkan halal darimu dari sebuah apel yang telah aku makan dan aku telah mengerjakan 1 bulan penuh membersihkan kebun apelmu dan sebagainya." Lantas orang tua pemilik apel tadi mengatakan, "Wahai anak muda, ada satu syarat lagi. Apabila engkau ingin halal apel itu, engkau makan." "Apa itu syaratnya?" "Syaratnya adalah engkau harus menikahi putriku. Putriku yang hari ini ada di kamar, dia dalam kondisi adalah buta, dalam kondisi bisu, dalam kondisi tuli, dan dalam kondisi lumpuh. Apakah engkau sanggup? Apabila engkau sanggup menikahi putriku yang dalam keadaan tersebut, maka aku akan mengikhlaskan dan menghalalkan apel tersebut." Lantas orang tua Imam Syafi'i, ayahnya mengatakan, "Aku sanggup untuk memenuhi syaratmu demi mendapatkan halal apel tersebut." Lantas dilakukanlah ritual untuk dia akad nikah dan sebagainya. Kemudian setelah menikah dipersilahkan untuk masuk ke dalam kamar putrinya. Begitu sudah masuk dan sudah menjadi istrinya, masuk ke dalam kamar, begitu terkejutnya ayahnya Imam Syafi'i. Ternyata ibu daripada Imam Syafi'i waktu itu setelah dinikahi ayahnya tidak dalam kondisi buta, tidak dalam kondisi bisu, dan tidak dalam kondisi lumpuh dan sebagainya, tetapi dalam kondisi sehat walafiat, cantik jelita luar biasa. Lantas ayahnya Imam Syafi'i bertanya kepada istrinya, gadis yang baru dinikahinya,
kenapa ayahmu mengatakan engkau bisu, tuli, buta, kemudian lumpuh dan sebagainya? Lantas anak tadi, si gadis luar biasa, menjawab dengan sebuah jawaban, aku memang buta. Buta dari hal-hal yang tidak diperbolehkan untuk dilihat oleh Yang Maha Kuasa. Aku memang tuli dari mendengar sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh Sang Pencipta untuk didengarkan. Dan aku bisu untuk berucap sesuatu yang tidak baik dan dilarang oleh Yang Maha Kuasa. Dan juga aku lumpuh untuk pergi ke tempat-tempat yang dilarang oleh Yang Maha Kuasa. Untuk itu hari ini aku secara fisik tidak masalah, semua sempurna, tetapi secara hal tersebut aku memang tidak pernah melakukannya. Dengan jawaban itulah lantas ibu Imam Syafi'i menjadi orang tua dari Imam Syafi'i, dan ketika Imam Syafi'i dilahirkan usia 7 tahun bisa menghafal Quran 30 juz dan juga begitu banyak prestasi-prestasi yang luar biasa. Untuk itu dari nilai sejarah ini, daripada proses perjalanan orang tua Imam Syafi'i melahirkan Imam Syafi'i menjadi sebuah pelajaran penting buat kita, begitu pentingnya sebuah kejujuran dalam hidup kita. Apabila nilai diri kita ingin mulia di hadapan manusia dan di hadapan Allah, maka menjadilah manusia yang jujur. Sukses buat Anda, sampai jumpa di puncak kejayaan. Selamat, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.